Pernahkah Anda berpikir, gimana ya caranya mengenalkan coding ke anak-anak kita, terutama yang kelas 5 SD, tapi tanpa harus pakai komputer sama sekali? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas cara yang seru dan super praktis untuk melakukan hal itu. Oke, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari tantangan yang pasti kita semua hadapi. Lalu, kita intip solusinya yang kreatif banget, kita bedah cara kerjanya, lihat contoh-contoh permainannya, dan terakhir, kita pahami kenapa dampaknya bisa luar biasa. Yuk, kita mulai dari sebuah tantangan yang mungkin bikin para guru dan orang tua sering garu-garu kepala, yaitu kesenjangan antara tuntutan zaman dengan sumber daya yang kita punya. Ini dia nih pertanyaannya. Gimana caranya kita bisa membekali anak-anak dengan skill masa depan kalau fasilitas yang kita miliki ya, yang ada sekarang ini? Ini dilema yang nyata banget kan? Di satu sisi, ada tuntutan besar nih supaya sekolah mengajarkan skill digital seperti coding. Tapi di sisi lain, kita tahu betul banyak sekolah yang akses komputernya masih sangat terbatas. Jadinya ada jurang antara harapan dan kenyataan di lapangan. Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara jenius untuk mengajarkan inti dari coding, yaitu logikanya, tanpa perlu menyalakan satupun perangkat digital? Nah, selamat datang di Revolusi Unplugged. Jadi, coding unplug ini pada dasarnya adalah belajar konsep coding lewat aktivitas fisik yang seru. Fokusnya bukan pada mengetik kode di layar, tapi pada membangun pola pikir yang logis untuk memecahkan masalah. Ini adalah fondasi dari semua bahasa pemrograman. Nah, ini poin yang penting banget ya. Coding unplugged itu bukan sekedar rencana B kalau nggak ada komputer. Justru, ini adalah langkah paling awal yang fundamental. Ini tentang membangun cara berpikir seorang programmer sebelum mereka bahkan menyentuh keyboard. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Kuncinya ada di berpikir komputasional. Tenang, ini nggak serumit kedengarannya. Sebenarnya ini bisa kita pecah jadi 4 ide sederhana yang sangat powerful. Pertama, dekomposisi. Ini gampang banget. Bayangkan saja mau bikin mie instan. Kita nggak mungkin kan cuma mikir, pokoknya jadi mie. Pasti kita pecah-pecah langkahnya. Rebus air, masukkan mie, siapkan bumbu di mangkok, tiriskan mie, aduk. Nah, memecah masalah besar jadi tugas-tugas kecil, itulah dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Setelah masalahnya dipecah jadi kecil-kecil, kita cari mana nih yang mirip-mirip atau berulang. Mirip seperti kalau kita lagi beres-beres rumah, kita kelompokkan dulu kan, mana baju kotor, mana mainan, mana buku. Mencari kesamaan ini membantu kita bekerja lebih efisien. Ketiga, abstraksi. Ini adalah seni untuk fokus ke yang penting-penting saja. Detail yang gak relevan, kita abaikan dulu. Persis kayak lihat peta di aplikasi. Kita kan cuma butuh lihat rute jalannya. Nggak perlu lihat gambar setiap warung atau pohon di pinggir jalan kan? Ini membantu kita nggak pusing dengan informasi yang berlebihan. Dan yang terakhir, desain algoritma. Nah, ini adalah resepnya. Kita susun instruksi langkah demi langkah yang super jelas. Resep masakan itu contoh algoritma yang sempurna. Kalau kita ikuti dengan benar, hasilnya pasti seperti yang kita mau. Jadi, saat kita ajak anak mengikuti resep di dapur, sebenarnya kita sedang melatih mereka membuat algoritma. Oke, teori tadi mungkin kedengarannya agak berat ya, tapi gimana kalau kita ubah semuanya jadi permainan seru yang bikin anak-anak nggak sadar kalau mereka lagi belajar coding? Yuk kita lihat beberapa contohnya. Coba bayangkan permainan ini, robot manusia. Satu kelompok anak jadi programmer yang tugasnya menulis perintah di kertas. Misalnya, maju 3 langkah, angkat tangan kanan. Lalu, satu anak jadi robot yang harus mengikuti perintah itu secara harfiah. Kalau si robot malah nabrak meja, berarti ada yang salah sama programnya. Nah, proses memperbaiki kesalahan inilah yang disebut debugging. Seru banget kan? Selain itu, banyak permainan lain, misalnya pakai kartu instruksi buat menyusun pola warna dan bentuk. Atau bikin semacam labirin di lantai pakai lakban, terus satu anak memberi arahan, maju 2 kotak, belok kiri, untuk menuntun temannya yang matanya ditutup. Tanpa sadar, mereka belajar soal urutan, perulangan, dan logika sebab akibat. Nah, jadi anak-anak bisa belajar logika coding lewat main. Tapi, tunggu dulu. Manfaatnya ternyata jauh-jauh lebih besar dari itu. Ini dia bagian yang paling kerennya. Karena semua aktivitas ini dilakukan sambil gerak, sambil kerja kelompok, sambil tertawa, otomatis banyak sekali skill penting lain yang ikut terasah. Mereka belajar jadi lebih kreatif cari solusi, belajar kerja sama tim, belajar berkomunikasi yang jelas biar robotnya paham, dan yang terpenting, belajar untuk tidak gampang menyerah saat programnya gagal. Dan pendekatan ini sejalan banget loh dengan prinsip pembelajaran mendalam.
Tujuannya adalah membuat proses belajar itu jadi sesuatu yang bermakna, menyenangkan, dan membuat anak sadar dengan proses belajarnya sendiri. Jadi, Coding Unplugged bukan cuma soal persiapan masa depan, tapi juga membuat masa belajar saat ini jadi lebih hidup dan menarik. Jadi, ini sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang. Bagaimana jika ternyata langkah pertama untuk membuat anak-anak kita melek digital justru dengan cara menjauhkan mereka sejenak dari layar? Mungkin dengan mundur selangkah dari teknologi, kita justru sedang membantu mereka untuk melompat lebih tinggi dalam cara mereka berpikir dan belajar. Menarik ya?